Akhir-akhir ini, kaum muslimin Indonesia dikagetkan oleh kemunculan agama Islam versi Nusantara. Kita akan mencoba menelisik hakikat Islam Nusantara tersebut dan kita akan mendengarkan langsung dari sumber penggiatnya. Mau tahu bagaimana kelanjutannya? Tonton video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang Islam Nusantara. Berikut ini ciri-ciri Islam Nusantara yang harus teman-teman sekalian perhatikan agar kita dengan mudah mengenali ajaran yang satu ini. Yang pertama, Islam Nusantara adalah Islam yang rahmatan lil alamin, berbeda dengan Islam Arab yang keras, kaku, penuh teror dan kekerasan, sebagaimana yang dinyatakan langsung oleh Ketua PBNU, pengusung ajaran Islam Nusantara. Dari pijakan sejarah itulah, menurutnya, NU akan terus mempertahankan karakter Islam Nusantara, yaitu Islam yang ramah, anti-radikal, inklusif, dan toleran. Said Akil menegaskan model seperti ini dengan apa yang disebutnya sebagai Islam Arab yang selalu konflik dengan sesama Islam dan perang saudara. Yang kedua, ciri Islam Nusantara ialah sebagaimana yang disebutkan salah seorang tokoh jaringan Islam liberal, yaitu Ulil Absar Abdallah. Ia mengatakan bahwa Islam Nusantara tidak memusuhi Syiah dan menganggap mereka bagian sah dari umat Islam, beda dengan Islam Wahabi atau simpatisannya. Yang ketiga, ciri Islam Nusantara sebagaimana yang disebutkan oleh Ali Mashkur selaku Ketua Umum Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Ia mengatakan bahwa Islam Nusantara sayangnya di tengah kesejukan Islam Nusantara, ajaran Wahhabisme muncul untuk menghancurkannya. Kelompok Wahabi mengklaim dapat mengembalikan umat Islam kepada ajaran Islam dan akidah yang murni. Lebih lanjut, Ali Maskur Musa mengatakan sikap demikian sejatinya juga dipelajari oleh pesantren dari ulama-ulama swayah yang tak memasakkan kebenaran tunggal. Sebab dalam setiap kebenaran terdapat kemungkinan kesalahan, maupun sebaliknya. Yang keempat, Abdul Muhsin Ghazali mengatakan bahwa tradisi sesajen yang sudah berlangsung lama dibiarkan berjalan untuk selanjutnya diberi makna yang baru. Sesajen dimaknai sebagai bentuk kepedulian kepada sesama, bukan sebagai pemberian terhadap dewa. Begitu juga tradisi Nadran dengan mengalirkan satu kerbau ke pantai Jawa yang tak dihancurkan, melainkan diubahnya hanya dengan membuang kepala kerbau atau kepala sapi ke laut. Yang kelima, Kiai Haji Said Akil Sirot menjelaskan sikap PBNU tentang Islam Nusantara ialah mengatakan bahwa tradisi Islam Nusantara tidak mungkin menjadikan orang radikal, tidak mengajarkan membenci, membakar, atau bahkan membunuh, tegasnya. Karenanya, Kiai Said meminta pihak-pihak di luar NU, khususnya yang terus mempertanyakan gagasan Islam Nusantara, untuk tidak lagi memperdebatkannya. Saya tegaskan lagi, Islam Nusantara bukan agama baru, bukan juga aliran baru, dan yang paling penting Islam Nusantara tidak akan mengajarkan seseorang menjadi radikal, tidak akan mengajarkan musuh dan kebencian, tegasnya. Beberapa kesimpulan yang bisa kita rangkum dari penjelasan para pejuang Islam Nusantara di atas, bahwa Islam Nusantara adalah Islam versi baru, Islam dengan modifikasi budaya Nusantara. Islam Nusantara berbeda jauh dengan Islam Arab. Dalam pengertian, Islam Nusantara bukanlah Islam Arab sebagaimana yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang asli orang Arab, berbahasa Arab, dan berkebudayaan Arab. Di antara ciri Islam Nusantara menyatu dengan budaya setempat dengan melakukan inovasi tiada henti, semisal melanjutkan tradisi sesajen atau tradisi nadran dengan kemasan baru yang berlabel Islami. Di antara ciri utama Islam Nusantara adalah senantiasa sejuk dan paling alergi dengan kekerasan. Tentunya ini berbeda jauh dengan Islam Arab yang dibawa Nabi Muhammad SAW, yang sepanjang dakwah beliau selama 23 tahun telah terjadi lebih dari 70 kali pertempuran, berperang dengan berbagai kaum kafir Quraisy, Yahudi, Kristen, Nasara, Majusi, Romawi, dan para penyembah berhala lainnya. Jika meminjam kacamata Islam versi Nusantara, maka dakwah Nabi Muhammad SAW yang berbangsa Arab tersebut jauh dari sikap rahmatan lil alamin. Ini perlu dicatat teman-teman sekalian, bahwa ciri utama Islam Nusantara lainnya adalah mereka tidak memusuhi Syiah, bahkan menganggapnya sebagai bagian sah umat Islam. Berbeda dengan Wahabi yang sangat keras memusuhi agama Syiah. Maka menurut penggiat Islam Nusantara, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, dan Imam Bukhari termasuk Wahabi yang keras atau minimal simpatisannya karena memusuhi agama Syiah dan para pengusungnya dengan permusuhan yang dahsyat.
Sebaliknya, di antara ciri-ciri yang wajib bagi Islam Nusantara adalah dengan memusuhi Wahabi, karena Wahabi adalah penghambat besar bagi eksistensi Islam Nusantara yang senang dan senantiasa melakukan inovasi tiada henti dalam urusan agama. Tidak memaksakan kebenaran tunggal juga menjadi ciri Islam Nusantara, bahkan ajaran ini merupakan ciri khusus dari Islam liberal. Oleh karena itu, tokoh muda NU Sumanto Al-Qurtubi yang tergabung dalam JIL pernah mengkhayal, dia mengatakan, jika kelak di akhirat pertanyaan di atas diajukan kepada Tuhan, mungkin dia hanya tersenyum sambil simpul, sambil menunjukkan surganya yang maha luas. Di sana ternyata telah menunggu banyak orang, antara lain Yesus, Muhammad, sahabat Umar, Gandhi, Luther, Abu Nawas, Romo Mangun, Bunda Teresa, Udin, Baharudin, Lopa, dan Munir. Maka perlu kita ketahui bahwa para pengusung Islam Nusantara tersebut adalah Ormas NU dan jaringan Islam liberal. Keduanya saling berkolaborasi untuk menggolkan Islam versi baru yang mereka sebut Jamaah Islam Nusantara. Kalau kita cermati lebih sesama lagi, maka akan kita dapati Islam Nusantara yang katanya rahmatan lil alamin tersebut sejatinya adalah JIL, wadah anak muda NU dalam mengkampanyekan dan menyebarkan ajaran sesat sepilis di Nusantara yang telah divonis sesat oleh MUI sebagai aliran sesat yang menyimpang. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.